Padahal pahala bagi seseorang yang datang ke masjid kemudian dia mendahulukan saf pertama, tidak banyak ngobrol di situ saja, maka pahalanya luar biasa, teman-teman. Maka jangan sampai tadi ya, sudah datang ke masjid lalu disia-siakan pahala tersebut. Maka langsung berburu untuk di saf pertama. Ya. Nah, Rasul juga pernah melihat sahabat seperti itu. Mungkin pada ngobrol di belakang gitu ya, yang ikhwan ya, yang laki-laki. Kemudian kata Rasul, taqaddamu. Terus apa? Sudah di depannya, sudah dikasih tahu, kata Rasul, fa'tammu bi. Nah, setelahnya itu yang di belakang yang sudah sempurna di saf pertama, maka ikutilah aku, katanya. Maksudnya apa? Saf pertama mengikuti siapa? Gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana, Ustaz? Kan mungkin zaman Rasul yang saf-safnya panjang gitu ya, banyak. Terlebih sekarang di Masjidil Haram. Belakang gimana? Kan nggak kedengeran. Zaman dulu nggak ada mikrofon seperti ini. Maka dilanjutkan tadi apa? Waliyatamma bikum ba'dakum. Kata Rasul, dan hendaklah orang yang di belakang kalian mengikuti kalian. Maksudnya saf kedua mengikuti. Kalau masih kelihatan imam gerak, ya ikuti imam. Tapi kalau nggak kelihatan jauh, imamnya jauh, nggak terdengar ini takbiratul ihram atau takbir mau ruku, kan nggak tahu ya. Berarti mengikuti siapa? Di belakang safnya atau di depan safnya. Jadi saf belakang mengikuti saf depannya, mengikuti saf depannya terus sampai ke depan, baru saf yang paling depan mengikuti imam, gerakan imam. Nah, maka ini apa? Rasul langsung menasihati para sahabat seperti itu untuk bisa apa? Taqaddamu, ayo penuhilah dulu yang depan, maju sampai akhirnya saf terdepan sudah terpenuhi, hingga akhirnya saf kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya terpenuhi oleh para jamaah. Maka dilanjutkan kata Rasul, wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullahu azza wajalla. Maka jangan sampai ini nasihat yang paling kuatnya. Langsung dikatakan oleh Rasul kepada para sahabat, ada suatu kaum masih saja bersikap lambat gitu ya, lamban, sehingga Allah azza wajalla juga akan memperlamban mereka dari rahmatnya. Maksudnya apa? Surga. Digodok di neraka gitu ya. Bagi orang yang berdosa, disiksa terus-terusan, beres disiksa belum masuk surga. Dilambatkan dulu. Mungkin didulukan dulu siapa? Orang yang senantiasa tidak lambat dalam sholat. Maka orang lain padahal sama gitu ya, masuk nerakanya, disiksanya sama. Kemudian pas masuk surga, yang si A sudah masuk duluan, si B nunggu dulu. Karena telat berapa? Mungkin bisa jadi ada seorang yang telat 1 hari. 1 hari apa? Dalam 1 hari telat terus gitu sholatnya. Maka ditelatkan apa? Dalam apa? Dalam Quran disebutkan apa? Perbandingan 1 hari di sisi Allah itu berapa? 1000 tahun dengan dunia. Maka kalau seseorang telat sehari, atau dibagi mungkin telat 2 menit, kalikan saja, persenkan saja dengan 1000 tadi, maka dia terlambat masuk surga. Gimana kalau orang yang seminggu telat, apalagi tidak sholat, sebulan, setahun? Kalau setahun 365 hari kali 1000, 365.000 tahun. Maka teman-teman, ini bukan hal yang enteng atau bukan hal yang sepele, tapi ini luar biasa efeknya. Di dunia juga ditelatkan rezeki, jodoh dan sebagainya, bisa jadi di akhirat apalagi disebutkan telat untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka caranya gimana? Latih dari sekarang. Yang suka telat, nah diingatkan oleh yang getol gitu ya, saling mengingatkan satu sama lain. Bahkan teman-teman yang lain
jangan sungkan untuk mengajak temannya ke surga. Maksudnya apa? Ketika ada temannya yang telat ataupun futur, maka ajak dengan oleh kita bareng-bareng. Jangan sampai kita sendirian gitu ya, tapi kita tidak mengajak orang lain. Maka ini salah satunya ya, keutamaan dalam sholat. Gimana kalau perempuan katanya? Kan di sini sebutkan la yazalu qaumun yata'akhkharuna anis saffil awwali. Akan ada suatu kaum yang suka melambat-lambatkan diri dari saf pertama. Ini hadis lain masuk Abu Dawud juga. Hatta yuakhirahumullahu finnar, hingga Allah melambatkan mereka keluar dari neraka. Tadi menuju rahmat Allah, ini terlambat, dilambat-lambatkan terus di dalam neraka. Karena suka apa tadi? Melambat-lambatkan diri dari saf pertama. Maksudnya apa? Kita terlambat untuk masuk ke masjid dalam sholat. Nah minimalnya kan, para ulama terdahulu pernah ada yang menyatakan mereka itu, ada satu ulama ya, mungkin banyak juga, sebelum muadzin azan dia sudah ada di masjid gitu. Dan bertahannya amalan tersebut seberapa lama, ada yang tahu? 40 tahun istiqomah terus di masjid. Pokoknya sebelum azan, muadzin datang gitu ya, ini sudah di masjid, dan selama 40 tahun. Makanya dalam hadis yang lain kita disebutnya menjaga atau bisa hadir dalam sholat dengan apa? Ketika imam takbiratul ihram, kita sudah ada di belakang. Nah itu juga selama 40 hari 40 malam, maksudnya 5 kali dalam sehari kali 40, maka keutamanya apa? Ada yang tahu? Terbebas dari api neraka dan kemunafikan. Itu keutamaannya juga. Makanya kan tadi itu ketika takbiratul ihram, apalagi sudah mendahului muadzin, itu luar biasa. Minimalnya kita jangan masbuk ya. Berarti ada urutannya ya. Kalau yang sedang suka telat, kemudian kelewat 1 rakaat, bisa minimal bisa tidak masbuk. Kemudian sudah masbuk, tingkatkan kembali supaya bisa ikut dengan mengikuti imam di takbiratul ihram pertama. Sudah gitu di-grade lagi, semakin tinggi, ditingkatkan lagi apa dengan apa tadi? Pas muadzin atau pas adzan sudah ada di masjid. Tingkatkan kembali sampai muadzin sebelum datang dia sudah ada di masjid. Nah, itu luar biasa. Jadi bertahap. Tidak langsung jret, yang biasanya sholat telat-telat disuruh sholat harus tepat waktu, pasti berat. Makanya sedikit-sedikit naik. Dan memang ini amalan yang harus dilatih dari sekarang. Terus menerus, jangan sampai saya mah baru juga memperbaiki diri katanya. Wajarlah telat-telat, jangan. Harus dikuatkan, harus diusahakan gitu ya. Maka ini dalam riwayat zaman dulu itu ada ulama, mana ya? Oh ya ini. Zaman dulu ada ulama ketika di sini sebutkan, kata dia, karena sudah biasa tadi 40 hari ya, 40 tahun, maka dia menyatakan kepada murid-muridnya mungkin atau kepada sahabat-sahabatnya. Beliau berkata, "Idza adzanal muadzinu fa illam tajiduni fil masjidi fatlubuni fil maqbarah." Kalau kamu tidak menemukanku di masjid, tidak sama sekali ya,
menemukanku di masjid karena dia sudah biasa, maka carilah aku di kuburan, katanya. Maksudnya apa? Kalau kamu tidak menemukanku di masjid tepat waktu seperti ini, maka sudah is dead, sudah mati gitu ya. Ya gitu, sampai-sampai seperti itu ulama terdahulu. Makanya kalau kita apa? Mungkin dari salah seorang, mungkin dari siapa ya? Lihat dulu, oh Irfan lah. Ferry, kalau kamu tidak menemukanku di masjid, katanya, lihatlah di mana? Di kasur. Bukan di film Akbaro gitu ya, tapi di kasur. Maka teman-teman diusahakan dari sekarang, dilatih dari sekarang. Bagi yang teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bantu dukung gitu ya. Teman-temannya dari yang baru masuk, kan mungkin kebiasaan di rumahnya agak berbeda dengan di sini, mungkin agak tertekan gitu ya, dengan perasaan pribadi masing-masing ya. Makanya harus dikuatkan, harus diajak. Yuk bareng-bareng kita ke masjid. Yuk bareng-bareng kita lebih utama di saf awal. Maka ini adalah amalan yang luar biasa pahalanya. Semoga kita dijauhkan dari neraka melalui amalan ini dan kita dikuatkan untuk bisa mengamalkan amalan seperti ini yang Rasul contohkan kepada para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.